Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita telah tiba di bulan Ramadan yang suci ini. Di bulan Ramadan yang suci ini, SDIT Selatan Hasanah mempunyai beberapa konten spesial Ramadan dan beberapa konten lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Di cek sosial media kami. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ihwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, bukanlah saya ingin mengajari dan menggurui ihwatu iman, tetapi teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menerangkan sebuah materi tentang memaksimalkan waktu. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang di kehidupan ini. Kalau berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, maka makin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu dengan baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani magbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering diabaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Nikmat dan karunia Allah yang paling besar yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata yang menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah atas nama waktu. Di antaranya wal ars demi masa, wad duha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar, dan masih banyak yang lainnya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan ahamiyatus syai'. Artinya sesuatu itu sangat penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Apabila kita diberikan berlian atau mendapatkan berlian, pasti kita akan menjaganya dengan baik. Begitupun halnya dengan waktu. Kita harus menjaga waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu ada dua karakternya. Yang pertama, dia begitu cepat berlalu. Sedangkan yang kedua, dia tidak akan pernah kembali lagi. Lalu yang menjadi persoalannya di sini adalah bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Jawabannya ada di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta fansab. Maka apabila urusanmu telah selesai, maka laksanakanlah urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan kepadamulah, kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Para mufasir menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat tersebut mengandung 3 isyarat. Yang pertama, kita harus membuat planning atau rencana agar sesuatu tersebut tidak akan sia-sia dan tidak akan berantakan. Yang kedua, setelah kita membuat planning atau rencana, maka laksanakanlah, kerjakanlah urusan tersebut dengan baik. Dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketiga, ketika urusanmu telah selesai, maka laksanakanlah pekerjaan atau urusan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti pedang yang sangat tajam. Jika kita tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu.
Itulah mengapa waktu itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Karena barang siapa yang telah menyia-nyiakan waktu, maka ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Akan tetapi sayang seribu sayang, kebanyakan orang mengira dan menganggap bahwa waktu luang itu adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga ia menelantarkannya dan lebih suka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti posting status di media sosial, entah itu di WhatsApp, di Instagram atau di Facebook, dengan postingan-postingan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna bagi kita semua, sehingga kita bisa komen status pun dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian chattingan berjam-jam sehingga melalaikan ibadah, apalagi sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta, sedangkan harta itu, harta yang kita miliki, harta yang kita peroleh itu harusnya digunakan, dipakai untuk hal-hal yang diridhoi Allah, dipakai untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, membayar zakat, dan yang lainnya. Kemudian contoh yang lainnya yaitu menghabiskan masa muda dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang-orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang tidak memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maksudnya orang-orang yang merugi adalah orang yang tidak menggunakan waktu, tidak memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menggunakan, memanfaatkan, dan memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita sebelum datangnya 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, dan terakhir, hidup sebelum mati. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu, memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan, memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita. Sebab kita tidak tahu kapan kita menghadap Sang Pencipta. Bila waktu telah berakhir, bila waktu telah memanggil, teman sejati tinggallah amal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kegiatan hari ini? Seru bukan? Oh ya, untuk adik-adik yang ingin bergabung menjadi keluarga besar SDITU Satun Hasanah, penerimaan peserta didik baru tahun 2025 masih dibuka loh. Untuk informasi lebih lanjut, yuk cek sosial media dan hubungi admin kita.